Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Ya, bersyukur kita bisa tiba di penghujung bulan Oktober yang kita sama-sama canangkan sebagai bulan keluarga, gitu ya. Di minggu terakhir ini yang kita akan mengupas sosok yang kalau di dalam rumah itu biasanya merupakan sosok pribadi yang paling rempong, yang paling kalau bangun itu pagi-pagi. Siapin segala sesuatu pagi-pagi udah gludak prang gitu kan. Sudah sibuk sana sini menyiapkan segala sesuatunya untuk keluarganya, untuk anaknya, suaminya gitu ya. Jadi sudah ketebak siapakah dia? Ibu, betul. Tapi nanti giliran kalau masak dia yang nyiapin gitu ya. Nanti giliran makan duluan atau makan yang terakhir? Yang bapak nggak terima duluan pasti ibunya karena dibilang ladies first katanya gitu ya. Iya, sosok ibu gitu ya. Nah, ini sosok ibu saya ya, bukan ibunya Ethan, ibu saya. Ini mami saya gitu ya. Nah, kenapa sosok ibu itu demikian gitu ya? Paling rempong pertama, tapi nanti giliran kalau sudah makan dia yang terakhir. Atau kalau saya itu pinjam bahasa mami saya, dia bilangnya gini, ngelihat makanan yang dimasak itu dinikmati dengan senang dan lahap aja itu sudah bikin senang katanya. Terus ada lagi kalimat andalannya, sing penting kalian semua makan enak, kenyang dan senang, gitu kata mami saya. Nah, ini adalah salah satu isi hati orang tua, isi hati seorang ibu gitu ya, yang begitu mengasihi, yang begitu memperhatikan setiap detail anggota keluarganya, termasuk segala kebutuhannya, perintil-perintilannya itu semuanya ibu tahu gitu ya. Tapi nyatanya label yang selalu erat, yang sering kali nempel di dalam diri seorang ibu, nyatanya apa? Labelnya adalah ibu itu ini yang ngeselin bukan ibunya tapi pointernya. Mama itu tukang ngomel, cerewetnya minta ampun gitu ya. Itu seringkali label yang melekat begitu erat di dalam diri sosok seorang ibu. Betul apa betul? Betul. Anak-anak sama bapak-bapak semangat sekali gitu ya. Nah, memang jika kita mau jujur gitu ya, budaya populer dan mungkin berdasarkan apa yang kita alami, sosok ibu atau perempuan yang lebih tua itu terkadang memang tidak bisa lepas dari yang namanya label cerewet atau si tukang ngomel gitu ya. Namun demikian bukan berarti bapak-bapak nggak pernah ngomel. Iya kan ibu-ibu? Betul. Ya, tapi kenapa selalu label ini kepada ibu gitu kan? Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah apa jadi itu omelan itu? Omelan adalah sebuah, bisa dibantu next Excel, sebuah pola komunikasi yang repetitif atau berulang penuh dengan keluhan dan berfokus pada kesalahan serta bertujuan untuk memaksa anak ataupun pasangan melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain next, bisa juga diartikan sebagai suara yang menuntut dan berusaha ingin mengontrol yang umumnya didorong oleh kecemasan atau keinginan agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan kemauan ibu. Saya menunjuk diri saya karena saya juga sudah ibu gitu ya. Jadi ini benar gitu. Ketika saya mempersiapkan diri, saya juga tertohok-tohok tapi jadi belajar juga gitu ya. Nah, supaya ketika kita menasehati anak atau pasangan kita gitu ya, kita bisa aware kita ini sedang ngomel atau kita memang sedang memberikan pengajaran. Mari kita gunakan beberapa poin berikut untuk mendeteksi dan melakukan introspeksi kepada diri kita gitu ya. Apakah selama ini yang saya lakukan itu omelan atau apa gitu ya. Next kita mari coba cek satu persatu. Diagnosa yang pertama, yang omelan itu kita harus cek dulu motivasinya. Motivasinya, apakah motivasinya itu berpusat pada diri sendiri? Jika iya, maka jelas bahwa yang sedang kita katakan itu adalah sebuah omelan. Next, karena omelan itu jarang berakar dari
berakar dari keinginan yang tulus untuk kebaikan jangka panjang bagi orang lain. Next, omelan umumnya berakar dari ketidaknyamanan, kecemasan, atau ego pribadi yang sedang ngomel. Contoh, bisa dibantu next, misalnya gini. Ayo cepetan rapiin kamarmu. Nanti kalau Boksu Thompson datang, malulah kita. Gitu ya. Motivasinya apa? Supaya reputasi kita baik. Ini salah satu bentuk omelan. Dan yang berikutnya, sudah dibilang berkali-kali, kenapa sih masih seperti ini juga? Motivasinya apa? Ini biasanya kalau udah frustrasi, udah diomelin berkali-kali, tetap aja nggak gerak gitu ya. Saking frustasinya sampai ngomongnya seperti itu dengan nada yang kira-kira seperti yang tadi saya coba sampaikan. Yang kedua, next, coba kita cek cara kita berbicara. Apakah kita berbicara dengan cara repetisi atau mengulang-ulang terus-menerus dan kemudian disertai dengan rasa frustasi. Omelan ini jelas bukan pengingat tunggal yang bentuknya lembut. Omelan itu adalah serangan berulang-ulang untuk masalah yang sama. Karena diulang-ulang terus, maka nadanya hampir selalu diwarnai dengan emosi negatif. Emosinya negatif, seperti orang yang frustrasi, marah, kecewa, atau bahkan mungkin sampai pakai bahasa-bahasa yang sarkasme gitu ya. Makin lama makin tinggi nadanya. Dibilang sekali biasa, makin tinggi, tidak dilakukan, makin tinggi. Contoh misalnya, walah tole nek bar mangan ki mbok dicuci langsung piringe. Ya toh? Jawaban anak kita, iya mas sebentar, gitu ya. Dah kita ngapa-ngapain gitu kan. 5 menit kemudian apa yang terjadi? Le piye to kowe iki niat nyuci apa ora? Iya mak, sedikit lagi. Nanggung. Belum bergerak juga, gitu kan. Habis itu mamanya ya sudah, sabar, gitu kan. Ngapain lagi? 5 menit lagi masih belum juga. Berikutnya ngomongnya apa? Leh, kowe iki njaluk diopoke to ya? Gitu kan? Ayo gendang cuci piring sik, mandek. Dolanannya mandek sik gitu ya. Mainannya berhenti dulu. Terus jawaban anak apa? Ih, mama ini enggak sabaran. Sabar sedikit kenapa sih? Ada tambahannya lagi gitu kan. Anaknya juga ikut makin tinggi gitu ya. Itu salah satu cek kalau memang kita ngomel. Berarti kayak begitu tuh efeknya. Makin lama makin tinggi. Berarti itu omelan ya, bukan ini. Itu ya waktu saya juga namanya Ethan masih 2 tahun gitu, kadang ya dibilangin ya ngerti, ya kena manis sekali kadang. Oke mami, kadang pakai oke mami yangku siap gitu-gitu ya. Tapi giliran ada masanya ketika saya jengkel, saya marah sama dia. Ethan, jangan gitu. Dia bisa jawab sekarang. Dia bisa ikut marah walaupun mungkin belum sampai dengan kata-kata seperti kita yang sudah remaja, sudah dewasa gitu ya. Tetapi dia juga sudah bisa mengungkapkan seperti itu gitu. Jadi saya terus, ya Tuhan, berarti benar-benar ini saya sedang ngomel-ngomel tingkah tinggi gitu ya. Terus besoknya saya coba lagi. Ketika sudah mau ngomel, sudah sampai dimbun-bunan gitu ya, kalau bahasa orang Jawa gitu kan, udah marah gitu kan. Pinginnya sudah langsung ngomel, saya tarik nafas. Ethan, jangan begitu ya. Oh ternyata dia juga ikut kalem gitu. Ternyata itu sangat ngefek gitu. Saya berusaha, ya ngefek ya. Tapi juga susahnya minta ampun untuk bisa tetap di nada yang do gitu ya. Itu susah sekali betul memang. Dan itu perjuangan hari demi hari gitu ya. Yang ketiga kita coba cek yang namanya fokus. Fokusnya apa sih ketika kita ngomong itu? Ketika kita mungkin ngomel atau maksud kita mungkin menasihati, fokus kita itu apa? Apakah kita berfokus pada hukum atau kesalahan atau kegagalan? Kalau iya,
berarti jangan-jangan memang kita sedang ngomel gitu ya. Karena omelan itu selalu menuntut yang namanya kepatuhan dan menghakimi yang namanya pelanggaran. Omelan tidak memberi kekuatan atau kasih karunia untuk berubah karena hanya fokus pada hukum yang berlaku maupun kegagalan yang sudah dilakukan. Jadi bukan memberikan pemahaman ataupun mendorong untuk anak ini kemudian jadi lebih baik, gitu ya. Contohnya, kamu kan sudah setuju ya dengan aturan di rumah kita nih. Ini ceritanya lagi ngomong sama anak yang sudah remaja itu ya. Kita punya aturan jam 10 malam pulang. Kalau memang ada sesuatu lebih dari itu, tolong kabari. Kenapa kamu pulang sampai jam 11 malam tanpa kabar apapun? Kamu sudah melanggar peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Gagal menepati janji itu sama aja merusak kepercayaan mama. Fokusnya pada apa? Aturan jamnya, pulang malam, kesalahan pulang terlambat, dan gagal menepati perjanjian. Gitu ya. Yang kedua, misalnya contohnya, balik lagi ke piring-piring ini. Piring-piring ini kenapa nggak dicuci? Kenapa dibiarin menumpuk seperti ini? Kan piring kotor sudah menjadi tanggung jawab kita masing-masing untuk dicuci sendiri setelah kita makan, kita pakai. Kenapa susah banget untuk belajar bertanggung jawab atas dirimu sendiri sih? Udah besar kok masih aja nggak ngerti yang namanya tanggung jawab. Padahal cuma cuci piring loh. Kok susah amat sih? Fokusnya apa? Pada aturan pembagian tanggung jawab di rumah. Kesalahannya mengabaikan tugas dan lain sebagainya itu terus di blow up, terus diangkat gitu ya. Maka nggak salah kalau ada yang menyebut bahwa omelan itu sebagai hukum Taurat dalam ranah atau kelas domestik, gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau jujur memang ya itu tuh melelahkan gitu ya. Kita cuma ngikutin aturan tanpa ngerti apa juntrungannya, gitu ya. Dan yang terakhir, mari kita juga coba cek yang keempat, yaitu kita perhatikan dampaknya. Kalau kita mau jujur gitu ya, dampak dari kalau kita ngomel itu bukan anak itu jadi baik, tetapi justru perawanan dan kebebalan yang terjadi. Setelah kita ngomel itu bukanlah kepatuhan, apalagi transformasi yang terjadi di dalam diri anak kita ataupun pasangan kita. Umumnya yang terjadi adalah membawa perlawanan. Dan itu bisa dibilang bahwa omelan itu tidak pernah bisa berhasil untuk membuat anak kita atau pasangan kita itu mengalami transformasi. Nah kalau diteruskan ngomel-ngomel dari waktu ke waktu, maka justru perlawanan itu yang akan semakin muncul, gitu ya. Nah kalau nggak percaya kita coba ya, benar nggak ini yang terjadi ketika kita terus ngomong-ngomong sama anak kita. Yang pertama, biasanya akan menjadi tuli. Kita udah ngomong berkali-kali sampai berbusa-busa, pura-pura aja nggak dengar. Keluar masuk kanan, keluar kiri, gitu kan? Lewat aja. Jadi lebih memilih pada akhirnya untuk mematikan pendengaran mereka. Dan yang kedua, bisa jadi yang terjadi adalah memberontak. Mereka yang kita omeli akan dengan sengaja melakukan kebalikannya. Kita suruh ini, dia melawan dengan cara melakukan kebalikannya. Itu sebagai bentuk perlawanan pasif agresif dari anak ataupun pasangan kita. Dan yang lebih mengerikan, bisa jadi dia melakukan serangan balik. Alah, nyuruh-nyuruh doang, mama juga gak ngelakuin. Ngomong doang, mana buktinya? Mama aja gak lakuin, papa gak lakuin. Cuma nyuruh-nyuruh doang. Bohong. Itu standar yang papa tetapin ke saya, tapi papa juga gak lakukan. Mama juga gak lakukan, gitu ya. Nah Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa memang omelan itu bisa merusak relasi kita dengan anak kita atau dengan pasangan kita. Ketika kita ngomel, yang sedang kita sampaikan itu sebenarnya adalah sebuah kekecewaan di dalam diri kita. Bukan saya mengasihi kamu dan saya mau kamu berubah, gitu ya. Nah mari ibu-ibu dan setiap kita tanpa terkecuali, coba kita bercermin gitu ya sejenak. Apakah empat hal ini itu kita alami dari hari ke hari. Sampai kita mungkin rasanya frustasi dan gak ngerti lagi harus gimana sih.
Apalagi yang harus saya lakukan? Mau ngomong sampai kayak apapun kayaknya susah banget ya. Orang ngerti-ngerti, bocah orang nyantol-nyantol gitu kalau bahasa Jawa kan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau memang 4 hal ini masih kita lakukan, termasuk juga saya, itu masih ada di dalam posisi ini yang terus juga berjuang gitu ya. Pernahkah kita merenungkan gitu ya, kenapa ya kok saya ini bisa ngomel terus kayak begini ya? Kenapa ya? Saya saking karena mempersiapkan ini juga, saya juga tanya, kenapa ya kok bisa saya yang keluar itu omelan-omelan seperti itu? Nah, jangan-jangan ketika kita bertanya di dalam diri kita, kenapa ya kok saya terus ngomel? Mungkin jawabannya adalah ini. Kita punya beban mental yang mungkin kita rasa ataupun tidak. Beban berat apa sih yang memang sengaja kita gendong? Ya, coba kita tanya di dalam diri kita, ibu-ibu. Beban urus rumah tangga yang begitu segala macam kah? Bayar segala tagihan, udah bayar ini belum ya, bayar itu belum ya. Jadwal anak sekolah, les, persiapan pelayanan di gereja, harus ngantar ke gereja, latihan ini itu. Bagaimana kita bisa membahagiakan suami, harus masak apa ya biar dia seneng dan lain sebagainya. Bagaimana supaya anak kita itu bisa sukses, sekolahin di mana ya yang bagus dan lain sebagainya. Bayangkan ketika seorang istri itu atau seorang ibu itu merasa beban ini ternyata terlalu berat, gitu ya. Belum ditambah lagi kalau ibu ini juga harus bekerja, gitu ya. Kira-kira apa yang terjadi di dalam ibu ini? Pasti dia merasa begitu lelah gitu ya. Ketika kerjaannya juga tidak baik-baik saja, sampai di rumah juga dia ngomong gak didengerin, mau ngomong kasih tahu apapun juga gak didengerin, apa yang muncul? Dia cemas, aku harus ngomong seperti apa lagi sih supaya didengar? Itu yang dirasakan oleh seorang ibu. Makanya sampai dia frustasi gitu ya. Makanya yang meluap adalah apa? Omelan demi omelan, omelan demi omelan, karena itu beban begitu berat ada di pundaknya. Dia pikirin begitu beratnya gitu. Ini belum, itu belum. Nah kalau bapak-bapak atau anak-anak gak percaya gitu ya, betapa rempongnya memang kehidupan ibu gitu ya. Coba sesekali bilang, sini mah tak gantiin. Saya yang bulan ini sampai beberapa bulan ke depan mencoba untuk memastikan ketersediaan sunlight, minyak dan segala macam. Coba saya yang ngurus. Mumet loh itu. Sungguh, kalau kita odol habis kan tidak mungkin setelah habis baru kita beli kan. Harus ada minimal 1 persediaan. Untuk punya persediaan 1 masing-masing dari seluruh barang yang ada yang kita gunakan. Dari sampo, sikat gigi, odol, deterjen, apalah segala macam. Itu luar biasa. Kadang kalau ini Pak Deru suka tanya, ya ini odol masih ada enggak ya? Saya harus mengingatnya, kayaknya udah beli belum ya? Beli, ada. Dan saya juga ingat tempatnya di mana dan dicek memang ada. Nah ternyata untuk membuat itu tetap stay ada itu susah loh. Coba bayangin tuh semuanya. Nanti belum kalau yang rumahnya pakai token listrik. Kalau nggak rajin diliatin tiba-tiba udah tati mati sudah gitu kan. Itu bahaya gitu ya. Jadi halo para suami, para bapak-bapak dan para anak-anak, tidak mudah memang menjadi seorang ibu. Karena itu sayangilah istrimu, sayangilah mamahmu gitu ya. Apresiasilah dia gitu. Kalau lagi ngomel-ngomel, coba bantu istri itu dengan pertanyaan, lagi capek ya ma? Mau enggak dibeliin es krim? Wow, itu sudah menenangkan hati. Betul ibu-ibu? Atau mungkin kita hanya sekedar mungkin bilang, udah ma, istirahat dulu aja gitu ya. Habis ini Indomaret sebelah kayaknya es krimnya habis diborong sama jemaat GSRI gitu ya. Mungkin kita bisa bilang cuman para bapak gitu ya. Udah rebahan dulu sebentar. Nanti cucian aku yang urus lah. Aku yang akan jemurin. Wah itu sudah melegakan sekali gitu ya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa solusi dari semua ini, semua omelan, itu bukan dari solusi dunia aja. Setelah kita mendapat apresiasi terus ibu-ibu merasa problem solve. Tidak ternyata. Karena itu tidak pernah cukup untuk kita menanggung beban berat yang kita alami hari demi hari yang terus kita gendong.
Karena apa? Omelan itu bukan hanya karena kita lelah, tetapi sesungguhnya di dalam hati yang paling dalam yang menjadi akarnya adalah karena kita sedang mencari identitas dan kendali dari tempat yang salah. Omelan bukan hanya karena kita lelah, saya ulangi sekali lagi, tetapi karena kita mencari identitas dan kendali di tempat yang salah. Nah, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan gitu ya. Mari kita kembali ke topik kita hari ini, lebih dari sekedar omelan. Kita akan merenungkan apa yang sebenarnya dimaksud lebih dari sekedar omelan ini, bagaimana gitu ya melakukannya. Mari kita buka bersama-sama kitab Titus pasal 2 ayat 3 sampai 5. Titus 2 3 sampai 5. Jika sudah menemukannya, mari kita membaca 3 ayat ini bersama-sama. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Sudah ya? 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus ini menuliskan surat kepada Titus yang ia tinggalkan di pulau Kreta gitu ya, bukan kereta api tetapi pulau Kreta, yang mana di zaman itu pulau ini itu dikenal sebagai zona merah gitu ya, zona merah secara moral. Di Titus 1 ayat 12 di sana kan dikatakan dengan jelas bahwa dasar orang Kreta itu pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Artinya apa? Orang Kreta ini di zaman itu hidup dengan tidak jujur, tidak bisa dipegang kata-katanya, seperti binatang buas yang bertindak kasar, tidak beradab dan dikuasai oleh nafsu, seperti pelahap yang malas, yang tidak disiplin, tidak produktif dan suka memanjakan dirinya. Itu yang dimaksud dari ayat ini, ya. Nah, bayangkan Titus diutus ke gereja di Kreta yang masih tergolong gereja itu baru, belum terorganisir, dan yang paling parah bahwa gereja ini sudah terinfeksi oleh budaya lokal. Gereja ini sudah disusupi oleh pengajar-pengajar yang sesat gitu ya, yang mengajarkan dongeng-dongeng Yahudi dan perintah-perintah manusia. Nah, situasi ini kemudian membuat keluarga demi keluarga di pulau Kreta itu akhirnya menjadi kacau balau karena mengajarkan dan menerapkan hal yang tidak benar untuk mereka mendapatkan untung yang sebenarnya itu memalukan, gitu ya. Di tengah situasi seperti inilah kemudian Paulus memberikan tugas atau mandat kepada Titus untuk bukan hanya mengajarkan doktrin yang benar di mimbar, tetapi yang lebih urgent adalah Titus ini punya tugas memobilisasi rumah tangga Kristen untuk menjadi etalase Injil. Artinya apa? Hidup kita orang Kristen itu harusnya bisa dilihat jelas oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, Titus pasal 2 ini berisi nasihat bagi seluruh jemaat, baik itu dari lelaki tua, perempuan muda, orang muda, hamba, bahkan mereka semua itu tanpa terkecuali harus menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang berani kontra terhadap budaya. Nah, kenapa harus berbeda? Karena tujuannya memang begitu indah gitu. Di ayat 5 jelas dikatakan agar firman Allah tidak dihujat orang. Dan kemudian di ayat 10 juga diulangi kembali dengan bahasa yang berbeda, supaya memuliakan ajaran Allah di ayat 10 bagian yang terakhir. Atau dengan kata lain, supaya hidup kita ini mencerminkan Kristus yang kita percayai dan Injil yang kita jadikan pondasi atas hidup kita. Nah, melalui Titus 2 ayat 3 sampai 5 dengan tema lebih dari sekedar omelan ini, kita sedang diajak untuk apa sih? Kita sedang diajak untuk menggeser dari omelan kepada pemuritan yang nyata. Nah, pertanyaannya kan pasti gimana caranya gitu ya. Nah, izinkan saya menggunakan sebuah
ilustrasi gitu ya, penggambaran dengan rumah gitu ya. Rumah untuk menggambarkan bagaimana kita ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang memuridkan dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang lebih dari sekedar omelan saja. Yang pertama, yang namanya rumah itu yang pasti perlu apa? Pondasi. Gitu ya. Yang menjadi pondasi adalah, pondasi ini menggambarkan karakter yang yang dijangkarkan pada Injil, gitu ya. Karakter yang ditancapkannya itu pada Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melihat rumah itu bisa berdiri dengan kokoh, pasti harus jelas pondasinya. Kalau pondasinya nggak jelas, pasti nggak lama rumah itu bisa rubuh, gitu ya. Dan Paulus memang memulai dengan sesuatu yang paling mendasar. Untuk memuridkan itu bagaimana? Ya harus pondasinya dulu yang benar. Seperti yang disebutkan di ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, kita bisa melihat di sini jelas bahwa yang menjadi pondasinya apa? Seorang itu bisa memuridkan. Ada 4 hal yang disebutkan di sini. Kita lihat satu persatu. Hidup sebagai orang beribadah. Ini maksudnya apa? Sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita itu menjadi perilaku, tutur kata dan sikap yang pantas untuk disebut bahwa kita ini mewakili Kristus yang kita sembah, yang kita hidupi. Entah kita seorang papa, seorang suami, seorang bapak, seorang oma, opa, mama, anak, atau sekalipun siapapun kita gitu ya. Seantero hidup kita tanpa terkecuali itu harus mencerminkan kekudusan Kristus, kekudusan Tuhan yang kita sembah. Seantero hidup kita harus menjadi teladan bagi orang yang ada di sekitar kita. Nah, hal ini kontras dengan yang namanya omelan. Karena omelan itu adalah bentuk nyata dari sebuah kemunafikan. Kita menuntut sesuatu dari anak kita yang kita sendiri juga tidak melakukannya gitu ya. Kita menuntut anak kita rajin baca firman Tuhan, tetapi setiap pagi kita pun tidur dengan nyenyak sampai siang. Kita mungkin juga bilang, janganlah main handphone terus, tapi kita juga di handphone terus. Kita merasa bahwa dengan kita melihat postingan orang 1 ayat firman Tuhan dan kita repost, kita merasa kita sudah merenungkan firman Tuhan. Bagaimana anak kita mau melakukan kalau kita sendiri tidak melakukan? Dan yang kedua, jangan memfitnah. Jangan menjadi iblis-iblis kecil yang merusak reputasi orang lain dengan lidah kita. Ayo coba kita jujur gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau lagi ngumpul nih sama bestie-bestie kita, yang diomongin apa? Walah, kemarin suamiku tuh mertuaku tuh dan sebagainya. Kelakuan suaminya lah, mertuanya lah, tetangganya lah dan lain sebagainya. Ingat bahwa gosip kalau pelihara secara terus-menerus, dilatih setiap minggu ketika kita bertemu dengan bestie-bestie kita, maka itu ya yang akan merusak pondasi yang selama ini kita punya di dalam diri kita. Kita sudah tahu firman Tuhan, tetapi ketika gosip itu jauh lebih kita suburkan, kita terus pelihara, kita terus lakukan, maka pondasi kita akan lama-lama digerogoti oleh tindakan-tindakan kita yang tidak benar itu. Dan yang ketiga, jangan menjadi hamba anggur. Ini bicara tentang soal kontrol diri. Omelan itu seringkali lahir dari emosi yang tidak terkontrol. Karena itu mari kita belajar untuk tidak mencari pelarian atau kepuasan dari hal yang lain. Kalau di zaman ini mungkin kita harus stres, makan dulu lah, cari apa yang lagi hypes atau apa yang lagi diskon gitu ya. Akhir-akhir ini lagi banyak diskon yang cuman bayarnya Rp1 atau 1.000 gitu ya. Atau mungkin kita melampiaskan dengan shopping. Apalagi kemarin misalnya tanggal 25, wah ini Harbolnas banyak yang harus kita beli gitu kan. Atau mungkin kita juga mencari kepuasan dengan kita menonton drama Korea dan lain sebagainya. Tapi kita bukan mencari kepuasan itu di dalam Kristus. Dan jika kita dapat mengontrol diri kita, bagaimana? Kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, bagaimana bisa kita mendidik orang lain untuk bijaksana, sedangkan kita sendiri diperbudak
oleh sesuatu tanpa mungkin kita sadari itu. Dan yang keempat, cakap mengajarkan hal yang baik. Hal ini memang bisa dikatakan sebagai kesimpulan dari keseluruhan pondasi yang ada gitu ya. Dan yang perlu kita pahami, tapi cakap di sini yang dimaksud bukan karena kita melakukan hal yang baik, yang terpuji gitu ya. Tapi cakap di sini karena kita dipenuhi oleh hal-hal baik, kita dipenuhi oleh Injil Kristus itu sendiri, dan karakter saleh itu ada di dalam diri kita menjadi pondasi, dan itulah yang kemudian secara alami meluap menjadi pengajaran yang baik. Gitu ya. Itu yang dimaksud cakap di sini. Ketika kita terus berproses, ketika kita terus mau belajar untuk hari demi hari hidup berpadanan dengan Injil yang kita yakini, yang kita hidupi, yang kita dengar hari demi hari, gak memfitnah, gak menggosip, kita terus belajar untuk tidak diperbudak oleh apapun, maka pondasi kita akan pasti semakin kuat. Kita akan semakin cakap untuk kita mengajarkan hal-hal yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi satu hal yang perlu kita ingat bersama bahwa kalau sampai kita bisa di titik ini gitu ya, kita melihat diri kita, puji Tuhan saya masih ada di dalam track yang benar. Saya punya pondasi yang benar, yang kokoh. Ingat bahwa itu bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat untuk menjaga iman kita tetap di tracknya Tuhan. Tetapi itu karena seperti yang tertulis di dalam Titus 2 ayat 11-12 yang mengatakan bahwa itu hanya karena kasih karunia Allah. Karena Tuhanlah yang lebih dulu mendidik kita dan kita mau untuk dididik. Nah seorang ibu tidak bisa tiba-tiba berhenti ngomel. Tiba-tiba setelah pulang dari gereja ini kita melihat ibu-ibu istri kita itu benar-benar wah nice sekali, manis sekali tanpa ada omelan. Nah itu Anda sedang mimpi. Jadi tolong dibangunkan coba kanan kirinya itu ya. Jangan bermimpi. Omelan itu memang adalah buah dari hati yang tidak aman, yang sedang mencari nilai dirinya pada performa-performa tertentu yang ada di dalam diri suaminya, di dalam diri anak-anaknya. Injil itulah sebenarnya yang bisa membebaskan kita ibu-ibu dari segala beban itu. Kita akan tidak terintimidasi oleh apapun karena kita tahu kalau kita melakukan kebenaran kita dalam tracknya Tuhan. Pondasi kita bukan lagi apakah saya ini sudah jadi ibu yang baik ya? Apakah saya ini sudah jadi istri yang baik ya? Tetapi Yesuslah juru selamat yang sempurna dan saya aman di dalam Tuhan. Dari pondasi yang aman inilah kemudian kita menyadari kasih karunia Tuhan dan karakter yang tidak memfitnah, yang tidak mencari pelarian lain, yang tidak mencari pengakuan orang, itu bisa terbangun dengan kokoh. Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa apakah 4 hal ini juga sudah menjadi pondasi di dalam hidup kita. Apakah ketika kita ngomel itu karena rumah kita sedang dibangun di atas pasir ekspektasi dunia, tuntutan sosial. Kok anakmu gak sekolah di sekolah ini sih? Kok anakmu kayak gitu sih? Gak kayak anakku dan lain sebagainya. Apakah kita mencari kepuasan pada anggur atau hal-hal duniawi ketika kita stres? Atau kita datang kepada Tuhan dan kita memohon, Tuhan tolong saya. Pondasi yang kokoh hanya ditemukan saat kita berakar dalam ibadah pribadi dan dipuaskan oleh Injil Kristus. Dari situlah karakter yang mulia itu kemudian muncul. Dan yang kedua ilustrasinya adalah bangunan rumah itu sendiri. Yang menggambarkan bahwa inilah konten pemuritan yang radikal itu. Gitu ya. Setelah pondasinya kokoh berdiri, maka barulah Paulus kemudian menunjukkan gambaran dari bangunan yang akan didirikan di atas pondasi yang kuat. Inilah kontennya. Konten dari ajaran yang baik itu yang harus diajarkan. Bukan omelan, tetapi sebuah kurikulum pemuritan yang revolusioner di kereta zaman itu dan bagi kita di zaman ini yang memang tidak kalah mengerikannya gitu ya. Ayat 4-5a menunjukkan tugas seorang perempuan tua untuk mendidik para perempuan yang lebih muda. Bagaimana para perempuan tua ini kemudian mentransfer hikmat mereka, membawa seorang kepemikiran yang benar, menanamkan akal yang sehat, membuat bijaksana dan menguasai
diri kepada perempuan yang muda itu. Nah, kurikulum revolusioner yang terlihat di sini itu sesungguhnya merupakan konten atau kalau bahasa Paulus di ayat 3 bagian akhir itu adalah yang disebut dengan hal-hal baik yang harus dengan cakap diajarkan. Nah, pertanyaannya apa kurikulumnya yang bisa disebut revolusioner itu? Yang pertama, mengasihi suami dan mengasihi anak-anaknya. Nah, hal ini termasuk radikal. Kenapa? Karena realitanya banyak pernikahan di zaman di Pulau Kreta pada zaman itu secara budaya Romawi di Kreta di zaman itu gitu ya. Itu seringkali pernikahan itu hanya sebuah relasi transaksional. Kasih kepada anak bukanlah sesuatu yang otomatis karena dilakukan hanya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, maka Paulus berkata bahwa kasih yang berkomitmen dan berkorban merupakan sesuatu yang harus diajarkan dan dipelajari. Nggak bisa otomatis. Kalau kita yang tua tidak menurunkan, tidak mencontohkan, tidak menghidupi itu, tidak menunjukkan itu, bagaimana anak kita bisa tahu yang namanya kasih yang berkomitmen, kasih yang mau berkorban. Ketika suami kita sukses dengan pekerjaannya, kita ada bersamanya. Ketika dia ada di titik yang paling rendah, ada nggak kita masih bersama dia? Itulah komitmen. Itulah berkorban. Mungkin ketika saat itu suami kita susah bekerjanya, mungkin di saat itu kita yang dibawa naik oleh Tuhan. Bisa jadi. Dan kita sebagai suami juga tidak perlu merasa bersaing karena kita sudah menjadi satu tubuh. Siapapun yang Tuhan pakai untuk bisa memenuhi, itu sama-sama kita berjuang bersama untuk yang namanya keluarga kita. Dan inilah teladan kasih Kristus. Ketika seorang perempuan atau ketika seorang istri itu taat kepada suaminya, sebagaimana tercatat juga di Efesus 5 ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, maka inilah cerminan Injil Kristus itu. Bukan ketundukan seorang budak kepada tuannya, tetapi sebuah respon sukarela dalam kasih yang meneladani hubungan Kristus dengan jemaatnya. Dan yang kedua, hidup bijaksana. Suci baik hati, inilah yang sedang dilakukan, bahwa ini merupakan sebuah antitesis atau lawan dari budaya Kreta yang disebut sebagai binatang buas dan pelahap gitu ya. Budaya yang wajar di zaman itu sekaligus juga kita jumpai di zaman ini, bukan? Yaitu budaya sebagaimana seperti seekor binatang buas yang kasar, tidak beradab, dikuasai nafsu, seperti pelahap yang malas, tidak disiplin, tidak produktif dan suka memanjakan diri. Inilah tantangan juga yang kita hadapi, yang kita tidak bisa hindari. Kapanpun kita bisa bertemu dengan hal ini. Itu sebabnya kita harus terus diajar untuk hidup bijaksana, hidup suci, hidup baik hati. Dan yang ketiga, mengatur kerajinan untuk mengatur rumah tangganya, taat kepada suaminya. Kerajinan mengatur rumah tangga ini kalau dalam bahasa Yunani pakai kata oikorgos gitu ya. Berarti pekerja rumah atau manajer rumah tangga yang cakap. Nah, kalau teolog reform gitu ya, John Stott dan Sinclair Ferguson menjelaskan bahwa oikorgos ini dalam arti bekerja di dalam rumah, mengatur rumah tangga itu bukanlah sebuah penjara atau pada akhirnya melarang seorang wanita itu berkarir gitu ya. Tetapi yang Paulus sedang maksudkan di sini bukan sekadar boleh berkarir atau tidak. Masalah berkarir atau tidak itu kan yang kita hadapi di zaman ini. Di zaman itu kan tidak seperti itu budayanya gitu ya. Nah, yang Paulus sedang bicarakan di sini itu adalah tentang di mana hati dan prioritas pelayanan kita sebagai seorang ibu. Itu harusnya berbeda gitu ya. Tidak peduli apakah kita mungkin di pekerjaan kita seorang CEO, kita seorang karyawan, kita disayang oleh bos, tapi ketika kita di rumah kita adalah seorang ibu, di mana Injil atau firman itu memanggil setiap kita untuk melihat bahwa ranah domestik kita, rumah kita ini bukanlah beban, tetapi ini adalah sebuah tempat di mana misi Allah itu sangat strategis untuk kita lakukan. Wah, ini panggilan yang sangat mulia gitu ya.
Dunia bisa dan boleh saja gitu meremehkan pekerjaan domestik yang nyuci baju, nyuci piring, masak, segala macamnya. Kan cuman di rumah, nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Banyak kan bilangnya seperti itu gitu ya. Tetapi pekerjaan domestik ini Bapak Ibu merupakan sebuah panggilan mulia untuk menciptakan pusat keteraturan, pusat kasih dan kebaikan di tengah dunia yang semakin kacau, bukan semakin baik. Silahkan Bapak Ibu yang duduk di samping istrinya, di samping mamanya gitu ya, tepok dan acunginlah jempol. Hebat bener loh kamu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi bahwa omelan itu fokusnya pada masalah gitu ya. Dan hukum yang berlaku kenapa piring gak dicuci dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita belajar bahwa panggilan kita untuk memuridkan. Sehingga fokusnya adalah pada prinsip, yaitu mari kita kelola rumah kita dengan baik sebagai bentuk nyata dari ibadah atau penyembahan kita kepada Tuhan. Nah ibu-ibu mari kita cek gitu ya, isi rumah kita, bangunan kita saat ini itu seperti apa? Kurikulum yang sudah kita ajarkan di dalam rumah kita itu seperti apa? Apakah kita hanya mewariskan resep masakan atau kita mewariskan cara mengasihi suami saat suami itu begitu menjengkelkan mungkin? Apakah kita hanya ngomel-ngomel tentang kamar yang berantakan atau kita sedang memuridkan anak untuk belajar mengelola apa yang Tuhan percayakan itu? Mari kita berhenti sejenak untuk kita memikirkan hal ini. Mari kita berhenti juga untuk sekedar mengkritik apa yang kelihatan di luar dengan kita ngomel-ngomel. Sebaliknya marilah kita mulai bangun ruangan-ruangan rumah kita. Kita tata ruangan-ruangan rumah itu. Mari setelah kita memiliki pondasi yang kokoh, yang kuat, kita kemudian memuridkan keluarga kita dengan kurikulum yang revolusioner ini. Dan yang ketiga, nama di depan rumah gitu ya. Mungkin ini kalau di zaman sekarang agak susah dijumpai gitu ya. Paling cuma nomor rumahnya berapa gitu kan. Tapi kalau di zaman dulu gitu ya, saya ingat ketika saya masih kecil mungkin sekitar tahun 2000 awal atau 90-an akhir gitu ya. Kalau saya nggak ingat, saya tuh kan suka memang kalau ini suka jarang mau belajar dulu, jadi main dulu, puter-puter lah naik sepeda. Jadi lihat di rumah-rumah tetangga itu suka nempel di pintu tembok sebelah pintu rumahnya. Selain nomor rumah itu biasanya ada namanya. Bapak dokter Andes bla 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 gitu ya. Itu ada namanya dulu zaman-zaman itu gitu ya. Nah mungkin kalau di zaman ini kita tidak menamai seperti itu di rumah kita. Tetapi kita bisa buat pin location di rumah kita kan. Kita bisa tulis ini rumah siapa, namanya siapa. Dan nanti kalau kita misalnya mau ibadah wilayah di tempat kita, nih rumah keluarga Bapak Agustinus Pardede. Wih keren banget, di Google Map langsung nongol namanya gitu kan. Nah seperti itu yang dimaksud dengan ini. Makanya saya gambarkannya dengan di sini kan ada tulisan home. Nah biasa kalau zaman dulu kelihatan gitu ya. Nah dari plakat nama pemilik rumah yang onsite ataupun yang online disematkan, ini sesungguhnya sedang ditujukan bukan sekedar orang itu tahu siapa pemiliknya gitu ya. Tetapi ketika kita sedang memampangkan nama di sini, itu sebenarnya reputasi kita juga sedang dilihat orang. Di rumah itu siapa sih yang tinggal? Orang Kristen ya. Oh iya, tapi dia baik loh. Kalau punya apa, dia dari mana, dia berbagi, dia memperhatikan. Ketika saya susah, dia orang yang pertama menolong. Atau justru sebaliknya, orang Kristen kok koyok ngono gitu ya. Nah, inilah alasan mengapa dan kenapa kita harus punya pondasi yang kokoh dan juga bangunan kurikulum yang revolusioner yang membedakan omelan itu dari pemuritan. Bukan sekedar kita punya keluarga yang bagus, keluarga cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga, gitu kan? Bukan cuma sekedar itu, ya. Tapi tujuannya adalah supaya reputasi Injil itu tetap orang lihat. Orang tetap tahu bahwa dia orang Kristen yang benar-benar orang Kristen. Nah Bapak Ibu Saudara,
Ingat yang kita bahas dari awal bahwa omelan itu motivasinya berpusat kepada diri kita. Berpusat terhadap reputasi diri kita. Sedangkan pemuritan revolusioner ini berpusat pada reputasinya Tuhan. Jadi ketika kita mendidik keluarga kita, ketika kita mengajar mereka, mengajak suami kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menciptakan keluarga yang baik, itu karena kita mau reputasi Tuhan itu tetap baik di semua lini kehidupan kita. Nah, mari kita hidup benar agar dunia melihat betapa baik dan hebatnya Injil yang sudah membuat hidup kita itu berubah menjadi lebih baik. Manusia-manusia yang lemah, yang bobrok, yang hidupnya begitu brengsek, begitu kelam, begitu buruk, tetapi Tuhan ubahkan, Tuhan transformasi hidup kita seturut kehendaknya. Mari kita ubah motivasi kita dari egois menjadi teosentris. Menjadi Tuhanlah yang menjadi pusat hidup kita. Di kereta zaman itu dan orang sekitarnya di zaman kita sekarang, yang termasuk pembohong dan binatang buas itu, ketika mereka melihat sebuah rumah tangga Kristen yang di dalamnya ada kasih tulus, kesucian, kebaikan, dan keteraturan yang harmonis, maka dia akan heran-heran gitu ya. Mereka melihat bahwa firman Allah yang diberitakan Paulus itu nyata. Injil itu punya kuasa untuk mengubahkan. Tapi sebaliknya, jika keluarga Kristen sama kacaunya, sama saja penuh fitnahnya, sama saja egoisnya dengan dunia, maka disitulah Kristus akan akhirnya dihujat. Firman Tuhan itulah yang akhirnya tidak lagi dilihat. Lihat, katanya dia orang Kristen, tapi kelakuannya sami mawon. Semua pengajarannya berarti palsu. Gak benar itu. Nah, ibu-ibu, ketika kita seorang ibu Kristen, kita bukan sekedar manajer perilaku. Kita ini adalah apologis, seorang pembela iman. Bagaimana kita berjuang juga untuk mewariskan iman yang kita percaya, yang kita hidupi kepada anak-anak kita. Bagaimana keluarga kita hidup, itu adalah argumen terkuat untuk membuktikan bahwa Injil yang kita percaya itu benar dan berkuasa untuk mentransformasi. Jika keluarga Kristen tidak sama kacaunya dengan dunia ini, sama pembohongnya, sama malasnya dengan budaya-budaya yang ada di sekitarnya, maka dunia akan melihat dan berkata, lihat, Tuhan mereka tidak berkuasa, mereka nggak punya Tuhan. Tuhan Yesus nggak ada, omong kosong gitu ya. Nah, para ibu, sama nama siapa yang ingin kita pasang di depan rumah kita, yang ingin kita tempelkan di Google Maps kita? Keluarga sukses, anak-anak yang ranking 1, atau rumah yang dibangun oleh firman Allah untuk kemuliaannya. Saat kita merasa lelah dan ingin ngomel, ingatlah tujuan ini. Perjuangan kita mendidik anak kita, mengasihi suami kita, dan mengelola rumah kita, itu adalah sebuah misi ilahi yang agung agar nama pemilik rumah di atas kita itu, yaitu Yesus, itu dihormati dan tidak dihujat. Jadi di penghujung bulan keluarga ini, hai ibu-ibu, termasuk saya juga gitu ya, kita dipanggil untuk melihat peran kita yang jauh lebih tinggi dari sekedar penyedia makanan ataupun tukang omel gitu ya. Kita dipanggil untuk memiliki rumah yang kokoh dan berdampak. Kita dipanggil untuk punya fondasi yang kuat, karena yang menjadi fondasinya adalah karakter yang dijangkarkan pada batu karang Injil dan kasih karunia Allah. Dan yang memiliki bangunan yang indah karena dibangun dengan kurikulum Injil yang mentransformasi, yang revolusioner, membuat keluarga kita semakin hari kita melihat, wah, kalau bukan Tuhan dia gak akan bisa semakin seperti ini. Hatinya mau berubah, hatinya mau lembut, dia mau ngerti, dia mau diajak ngomong, dia mau diajak diskusi. Bagaimana kita bisa hidup semakin bijak, bagaimana kita bisa mengelola rumah dan pelayanan kita. Dan yang memiliki pelakat nama dengan reputasi yang bagus karena rumah ini dibangun di atas dasar Injil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Para ibu, apakah kita sudah jenuh dengan hanya kita bisa mengomel? Hari ini firman Tuhan memanggil kita untuk peranan yang mulia,
yaitu mendidik. Lihatlah suami-suami kita, anak-anak kita. Mereka butuh hikmat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bukan omelan kita. Bagi perempuan-perempuan muda, anak-anak muda, ya, apakah kita masih menganggap bahwa nasihat mamah kita itu sebagai omelan yang kuno? Lihatlah hatinya. Hormatilah hikmat yang sedang dia coba bangun di dalam hidupmu. Dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Kristus. Dan bagi para suami, apakah kita sudah muak dengan istri kita? Genggamlah tangannya dan peluklah istrimu. Apresiasi jerih lelahnya dari waktu ke waktu. Katakan, "Ma, sayangku, istirahatlah sejenak. Kamu sedang lelah. Jangan pikul semua beban beratmu itu sendiri. Ayo kita pikul sama-sama. Aku bisa bantu kok." Dan untuk kita semua yang pernah atau sedang gagal, mungkin saat ini kita merasa bahwa rumah kita sedang retak, rumah kita mengalami bocor di sana sini, ataupun mungkin pondasi kita goyah, gitu ya. Kita tidak lihat lagi bahwa anak-anak kita hidup mencintai firman Tuhan. Anak-anak kita meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mau lagi diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita pandang dan datang kembali kepada Kristus. Arsitek di atas segala arsitek. Dia selalu siap untuk membangun rumah kita, merenovasi rumah kita. Biarkan dia membaharui pondasi kita, memberi kita kekuatan untuk membangun kembali bangunan keluarga kita yang mungkin sedang kacau balau. Bukan lagi dengan omelan yang meruntuhkan, tetapi dengan pemuritan Injil yang membangun dan revolusioner. Sehingga nama Kristus saja yang dipermuliakan. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Sembari merenungkan akan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini sebagai komitmen kita bersama. Di tengah ketakutan yang kita alami, kita mau terus memandang kepada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan bangkit berdiri. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Sekali lagi kita pujikan, pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah
Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, izinkan saya mengajak para suami yang bersebelahan dengan istrinya, mungkin bisa merangkul atau menggenggam erat istri masing-masing. Atau jika sedang duduk terpisah dan bersedia untuk menghampiri istrinya, silahkan menghampiri istrinya. Silahkan bergerak jika Bapak Ibu berkenan untuk bergerak dan menghampiri istrinya. Tapi jika malu tidak usah. Bagi yang ada di sebelahnya saja silahkan pegang istrinya. Dan bagi anak-anak yang ada di sebelah orang tuanya silahkan pegang tangan mama. Atau rangkul dia dengan erat gitu ya. Dan izinkan saya berdoa.